Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktekkan bagaimana caranya memanajemen remote access. Manajemen remote access sendiri di sini bertujuan untuk mengetahui tipe-tipe remote access. Kemudian yang kedua, mengimplementasikan protokol remote dengan telnet, SSH, dan RDP. Karena trionya seperti pada gambar berikut, yaitu di sini ada Windows 7, router, Linux, dan di tengah ada switch. Dan yang terakhir itu komputer klien Windows XP. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu buka Genestry, kita masukkan Windows 7, kemudian di tengah kita masukkan router, Ubuntu, lalu switch. Kemudian yang terakhir Windows XP. Jika sudah, kita susun sesuai dengan skenario. Lalu kita ubah namanya Windows 7, di tengah itu router, dan yang ketiga Ubuntu, yang di tengah itu switch, kemudian yang di bawah Windows XP. Benar. Lalu kita gabungkan semuanya. Jika sudah, kita nyalakan semua perangkat, kita klik start, lalu kita tunggu. Kemudian langkah percobaan yang kedua yaitu buat skema jaringan seperti pada skema jaringan di atas sudah. Kemudian poin-poinnya, Windows 7 menggunakan versi profesional atau ultimate. Nanti kita cek versi MikroTik bebas sudah, versi Linux Ubuntu bebas. Di sini saya menggunakan Ubuntu versi 18.4. Kemudian versi Windows XP bebas klien remote. Sudah, setting IP address. Habis ini kita lakukan. Nah, ini pertama yang harus kita lakukan yaitu mengecek versi Windows 7-nya dengan command winver. Nah, di sini terlihat Windows 7 yang saya gunakan yaitu Windows 7 Ultimate. Langkah selanjutnya kita set IP pada Windows 7 yaitu 1.1. Kita masukkan 92.168.1.1. Untuk subnet maxnya mengikuti, lalu klik OK. Udah, kita sekarang pindah ke komputer Windows XP. Untuk Windows XP 1.4, 192.168.1.4. Subnet maxnya mengikuti. Sudah. Nah, kita tunggu. Sudah. Jika sudah, kita coba melakukan pengetesan dengan cara meng-print
IP PC1 melalui PC Windows XP. Berhasil. Selesai. Kemudian langkah selanjutnya kita coba meremote desktop Windows 7 dari Windows XP. Langkah pertama yang harus kita lakukan, kita buka Windows 7, kita buat dulu user, klik komputer, klik kanan manage, lalu local user and group. Kita buat yang namanya username Windows 7, passwordnya Windows 7. Untuk melakukan remote desktop connection pada Windows 7 itu wajib menggunakan password. Jika tidak bisa melakukan remote. Lalu kita klik create, kita close, lalu kita set member of-nya, grupnya. Untuk user kita remove, kita masuk, kita tambahkan administrator yang pertama, oke. Lalu yang kedua, agar bisa di remote, kita tambahkan member of remote, member remote desktop user. Kita klik oke. Sudah, di sini ada dua, administrator dan remote desktop user. Lalu kita klik oke. Sudah. Setelah itu kita kembali lagi ke Windows Explorer. Kita klik kanan, klik properties, remote setting. Ini remote desktop. Ngatur remote desktopnya secara default itu do not allow connection, berarti tidak mengizinkan adanya koneksi remote. Kita klik ini aja untuk mengizinkan. Kemudian kita atur remote desktop usernya yang bisa itu Windows 7. Kita klik OK, lalu klik OK. Setelah itu kita buka di Windows XP. Klik Start, lalu All Program, Accessories, Remote Desktop Connection. Kita masukkan IP Windows 7. Lalu kita klik connect. Berhasil. Kita coba masuk ke user yang kita buat tadi, Windows 7, dengan password Windows 7. Kita klik yes saja. Nah, di sini terlihat otomatis pada PC Windows 7 langsung ke terlog off. Berhasil. Kemudian kita lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu mengremot router mikrotik dengan telnet port 23 dan SSH port 22. Yang langkah selanjutnya yang harus kita lakukan yaitu pertama kita masuk ke Winbox untuk men-set IP dari mikrotik dengan IP 1.2. Klik IP, addresses, kita tambahkan IP 192.168.1.1.2/24. Untuk ethernetnya 1. Sudah. Secara default di mikrotik untuk servis SSH dan telnet itu sudah berjalan. Jika ini dimatikan, maka mikrotik tidak bisa dijalankan secara SSH maupun telnet. Langkah selanjutnya kita jalankan software Qt untuk mengontrol. Kita masukkan IP 1.2 SSH, kemudian klik open, klik yes, kita masukkan password admin, enter. Berhasil, SSH berhasil. Kemudian yang kedua itu telnet, klik open, admin, berhasil. Kemudian yang terakhir kita melakukan remote Linux Ubuntu dengan SSH port 22
dengan target IP 1.3. Langkah selanjutnya kita masuk ke Ubuntu. Kita masuk menggunakan akun yang sebelumnya sudah saya buat, Dani. Passwordnya 1. Jika sudah, kita coba cek. IP-nya masih belum set. Kita set IP-nya dengan command sudo ifconfig and push 3 at address 192.168.1.3/24. Lalu klik enter. Passwordnya kita masukkan 1. Sudah, kita cek lagi ifconfig. Nah, di sini terlihat sudah terset IP pada Ubuntu yaitu 1.3. Selanjutnya kita lakukan pengetesan di Windows XP. Kita lakukan ping terhadap PC Ubuntu yaitu ping 192.168.1.3. Berhasil. Kemudian langkah yang terakhir, kita remote PC Ubuntu menggunakan putih dengan port 22. Lalu klik open. Kita masukkan ID-nya Dani, passwordnya 1. Berhasil. Untuk melakukan pengetesan benar-benar berhasil, kita coba melakukan restart terhadap PC Ubuntu. Kita masukkan command sudo. Di sini kita masukkan command sudo reboot. Passwordnya 1 dan berhasil. Demikian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan ada salah kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.